Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Helmet Talk di channel Surya Kusuma. Seperti biasa, semoga teman-teman sehat selalu dan ingat selalu untuk safety riding ya, dari apparel sampai riding style kalian. Dan jangan lupa juga lihat situasi ya, jangan kebut-kebutan. Oke, hari ini kita bahas helm luar yang ekonomis ya, ramah di kantong. Oke, dan inilah SMK Stellar. Tactics. Nah, kemarin pas gue ambil helm ini, gitu ya, rata-rata respon dari orang-orang ya, teman-teman gue, gitu ya, ketika ngeliat SMK ini pasti langsung nanya, oh ini helm lokal dari SMK mana ya? Oke, karena di kita kan ya SMK taunya adalah Sekolah Menengah Kejuruan. Tapi ya teman-teman juga pasti kalau udah nonton video-video kayak di sosmed gitu ya, tentang si helm ini, ya pasti udah tahu bahwa SMK helmet ini dia adalah helm dari India, ya bukan SMK lokal di sini. Nah, hal yang paling menarik ini ya, gue juga sempet kaget gitu. Jadi sebelumnya gue udah tahu India itu punya dua brand helm yang gede. Yang pertama itu SMK, yang kedua itu ada Axor namanya. Nanti boleh coba gitu, lambangnya tuh X gitu ya. Nah, si SMK ini gue sempet kaget juga, oh ternyata mereka masukin ya. Karena ya ini sedikit informasi juga, di India sendiri sebenarnya salah satu saingannya si SMK Maxor itu adalah KYT. Jadi mungkin ini salah satu strategi mereka nyerang balik gitu ya. Oke, dan inilah SMK Stellar ya, harganya luar biasa terjangkau. Nah, jadi ini masuk ke kategori helm-helm 800 ribuan yang lagi banyak keluar ya 2023 ini, super produktif ya para produsen helm. Nah, ini gue dapat di harga 800, ini gue lupa sih, 850 sekian lah, sama ongkir jadi 890. Gue sempat kesusahan, tapi akhirnya gue dapat nih. Oke, hal yang pertama yang pengen gue bahas, oke sebelum kita ke detailnya, gue pengen share apa yang gue suka dan gue nggak suka dulu nih di si SMK Stellar ini. Hal yang pertama, kita mulai dari yang gue suka dulu deh. Oke, yang paling gue suka ya dari si SMK Stellar ini sebenarnya ada di si busa dalamnya. Asli busa dalamnya itu enak banget loh, gitu ya. Ya untuk di range 800 ini gitu ya, empuk. Ya sebenarnya kalau dibilang halus sih cukup halus ya. Tapi ya ketika dipakai itu walaupun nggak pakai balaklava gitu, dan pakai balaklava pun itu enak banget sih. Nah empuknya juara ya. Oke, dan dari materinya juga ya dia sebenarnya ngingetin ke AGV K3SV sih untuk bahannya. Udah itu aja sebenarnya gue suka. Sisanya sebenarnya itu hal-hal yang nggak gue suka dari SMK Stellar ini. Kayak hal pertama yang gue nggak suka itu adalah build quality-nya. Ya emang harganya 800 ribu, jadi sebenarnya gue juga nggak bisa sih kayak berharap banyak gitu ya dari di range harga segini gitu. Cuman ya at least apalagi ya SMK helmet ini kan dia baru penetrasi ke Indonesia, ya harusnya bisa memberikan good first impression dong. Tapi di sini ya, ini build quality-nya dari segi cat gitu ya, ini banyak cat yang apa ya, dia bergelombang gitu ya, jadi nggak glossy-nya tuh nggak ganteng gitu, kelihatan murahnya gitu ya. Terus di bagian ventilasi nih minus terbesar ya. Nah ini udah kayak mechanical keyboard. Nah ini ya mungkin nggak tahu apa yang terjadi ketika pengiriman dari Indianya gitu ya. Yang kanannya dia longgar banget gitu ya. Yang kirinya dia bagus. Jadi nggak balance nih ya. Itu. Oke. Terus apalagi yang gua nggak suka ya, yang gua nggak suka itu mungkin dari visornya ya. Visornya sebenarnya ngingetin gua ke KYT R2R sebenarnya dari bentuknya. Tapi hal yang paling yang gua nggak suka ya personally gitu. Ini bukaannya tuh limited banget. Dia cuman ini tutup kan, terus 1, 2 udah gitu. Jadi ini nggak bisa ada micro opening, nggak bisa, jadi segini aja. Nah kan agak pusing ya, misalkan butuh asupan oksigen lebih gitu ya, harus segede ini ya nanggung ditutup. Oke. Nah tapi mungkin itu pertimbangan SMK kenapa akhirnya mereka bikin ventilasi udara si mouth fan-nya itu gede dan emang ya sebenarnya tergolong
gacor juga gitu ya. Oke, walaupun nggak segacor si NHK Mark I. Dan hal terakhir yang gue nggak suka, yang disayangkan dan mungkin bisa diimprove ya, itu ada di ratchetnya. Oke, di ratchetnya dia, ini kelihatan luar biasa murah gitu. Kayak mungkin kalau kita beli spare partnya itu, ya ini bolehlah 50.000 gitu. Soalnya dari materialnya gitu ya, dan apa namanya, dari looknya gitu tuh, itu murah banget gitu plastiknya tuh. Cuman ya balik lagi 800.000, udah 800.000 helmnya impor juga. Oke, jadi gue penasaran juga nih, harga dasarnya berapa kira-kira? Oke, nah itu sekilas. Nah sekarang kita lanjut ke detailnya. Oke, nah untuk detailnya sendiri kita ke shell-nya dulu. Si shell SMK Helmet Stellar ini dia bahannya ya pasti ABS ya, di 800.000 itu di ABS. Untuk homologasi, nah homologasinya surprisingly dia udah update ya, dia udah ECE 2206 dan dia udah DOT juga ya, FMVSS nomor 218 certified. Oke, untuk bobotnya tertulis di sini kita ada di 1550 gram ya, kurang lebih berarti kalau ditambah intercom dan lain-lain ya 1,6 kilo ya. Nah, jadi sebenarnya helm ini tergolong berat. Jadi buat teman-teman yang nggak suka helm berat ya, this is not for you ya. Terus kayak untuk si shell-nya sendiri secara desain ya itu kayak helm-helm di kita ya pada umumnya. Itu desainnya aerodinamis banget ya, bisa kelihatan dari samping juga. Nah, dan ini ada sedikit petunjuk juga ya, kelihatan dari samping ini kayak dia tuh panjang. Nah, karena secara fitting helm ini tuh dia oval, bukan semi oval tapi oval. Nanti kita bahas lebih lanjut itu di fitting ya. Nah dari situ, oke, bentuknya oval dan di sini kita ada spoiler yang gede banget. Oke, dan ini kelihatan murah banget sih, kayak ditempel gitu ya. Gue juga kurang tahu nih, kayaknya sih susah ya kalau mau dilepas. Kayaknya dia nyatu sama shell-nya gitu sih kalau dilihat dari belakangnya ya. Oke, itu untuk shell-nya. Oh, satu lagi nih. Tulisan SNI-nya asli ini gede banget nih. SNI ya. Nah, bolehlah next time kecilin dikit gitu biar lebih estetik. Oke, lanjut kita kemana? Kita ke ventilasi. Nah, gimana ventilasinya? Untuk ventilasinya tadi gue udah bilang, untuk ventilasi di mount fan-nya itu sip ya, masih udah tergolong sip, karena kalau ketika posisi jalan itu kerasa ya, jadi nggak begitu pengep di sini. Terus buka tutupnya sederhana, cuman nah ini susah ya, kita coba lagi. Kasar banget. Oke, ini kayaknya kalau keseringan cukup rawan patah ya. Oke, cuman buka tutup aja, nggak ada posisi 1, 2 dan lain-lainnya. Terus kita ada 2 top fan. Oke, yang tadi udah kita lihat ya minusnya si mechanical keyboard. Dia masuk dari sini dan sebenarnya lubangnya sih nggak begitu gede ya. Oke, dan buka tutupnya ya dia slide aja gitu, depan, belakang, gitu aja. Nah, dari situ dia langsung keluar ke belakang seperti biasa ya. Nah, di sini di belakang kita ada 2 exit fan ya. 2 exhaust di sini. Dan gimana rasanya kalau si ventilasinya, apakah kerasa atau enggak? Bisa dibilang ini si Stellar ini cukup kerasa ya, ventilasi atasnya. Ya, si mount fan sama atasnya itu. Cuman di kecepatan mulai di kecepatan 60 aja ya. Si atasnya si atasnya ini itu udah mulai bersiul ya. Siulnya tuh bisa dibilang annoying sebenarnya ya. Jadi udah mulai bersiul, apalagi waktu itu gua coba di kecepatan hampir ke 100 gitu. Itu wah udah chaos banget lah gitu ya. Jadi emang helm ini nggak disarankan misalkan untuk speeding atau apalagi buat untuk race ya. No. Oke, itu untuk ventilasi. Ventilasi ya, gue sih paling suka sebenarnya ventilasi ya dari mouth lah ya. Ini oke, cuman di atas ini cukup berisik ya, nyiulnya tuh parah banget kayak kalau di atas 60, apalagi di 100. Nah, sekarang kita lanjut ke visor. Ada apa nih di visornya ya? Visornya kayak bentuknya unik ya, kayak R2R, dia ada lekukan kayak gini. Nah, satu hal sih, mungkin ini yang ngebantu helm ini cukup kedap ya, kayak R2R. Oke, adalah dia tuh rapet banget si visor shell-nya itu. Saking rapatnya, pas helm ini nyampe ke tangan gue pun, nggak tahu mungkin stok lama dari sananya atau gimana ya, itu sampai ada bekas, ada baret di situ ya. Jadi gue baru beli dan
udah ada baret guys. Jadi ini bisa evaluasi ya, mungkin bisa dibersihin dulu atau ya at least di di compound dulu. Nah itu ada baret gitu, saking nempelnya si ujung bagian sininya sini. Tapi yang sebelah kanan sih nggak begitu. Nah ini sebelah kiri nih udah kelihatan banget. Nah oke. Nah selain itu sebenarnya kayak gue sih nggak ada keluhan lain ya selain ratchet ya. Ratchetnya dia cuman, nah itu kayak C5 ya, C5 terus Aero GP 500 yang lama yang cuma tuk dulu, sama banget gerakannya cuman dua terbatas gitu ya. Tapi ya ini si visornya dia ada logo SMK di sini dan dia udah ada homologasi. Oke, jadi harusnya si visor ini udah aman lah gitu ya secara standarnya. Oke, dan harusnya kalau udah ada tulisan kayak I11 terus 060894 kayak gini berarti dia udah plus one optik harusnya ya. Correct me if I'm wrong. Oke, kita lanjut setelah visor. Oh ya, visornya ini udah bisa pin lock ya by the way. Oke, ini udah ada pin lock ininya tapi nggak ada tear of pose ya. Nah, terus kita lanjut ke bawah dulu deh ya. Nah, sistem penguncian ya. Bisa dilihat di sini dia masih micro lock, bukan masih sih. Ya, dia micro lock gitu. Oke, makanya ya buat balap jangan pakai ini gitu ya. Ini cukup buat harian atau misalkan buat touring masih cukup lah, masih oke ya. Oke, dia micro lock. Oke, dan ada tulisan apakah di micro locknya? Ya ada, ini biasa isinya ya S11. Nah, ini gue jujur suka banget sih si materi si karet ininya ya. Kayak halus gitu, rapih gitu ya. Bisa dibilang ini luarnya kurang tapi dalamnya tuh mewah sebenarnya. Oke, apalagi dari finishing. Nah, bisa dilihat di bawah sini kayak ada motif karbon ketupatnya. Gue lupa tuh namanya apa tuh. Kalau istilahnya di bahasa Inggrisnya tuh. Nah, terus di sini motifnya juga sama kayak di sini. Ini jujur gue suka banget sih gitu ya dibandingkan bahan yang di KIT Striker ya, no offense. Gitu. Dan si busanya, bahannya si fabriknya ini juga ajib sih. Enak banget. Oke, nah terus kita di sini kita udah ada si chin curtain ya. Ya tapi ini nggak begitu pengaruh sih ke chin curtainnya soalnya dia kecil banget. Mungkin kalau chin curtainnya segini ya pasti bakal jauh lebih kedap pas kita pakai helm. Terus lanjut kita ke dalam. Oke, di sini kita nggak ada tulisan glasses fit whatsoever. Jadi dan ini kelihatan ya di sampingnya ini dia tebal. Berarti sebenarnya helm ini nggak glasses fit. Nah, udah fix nggak glasses fit karena kalau glasses fit itu dia pasti ada lekukan di sini. Jadi kan si gagangnya bisa gampang masuknya. Nah, kalau di sini dia tebal banget. Jadi buat yang pakai kacamata unfortunately kurang cocok ya karena belum glasses fit. Oke, terus kita di sini ada nose guard. Nose guardnya standar. Oke. Nah, dia di sini nggak begitu tinggi ya, tapi nggak begitu kecil juga. Oke, dan ya nose guardnya cukup fungsional sih. Kalau pas gua pakai hidungnya pas di sini gitu, jadi nggak begitu banyak membun. Misalkan pas kondisi helm visor ditutup. Oke, untuk finishing karet-karet ini rapi ya. Oke, nice itunya dan apalagi udah kita langsung lihat ke bagian dalamnya. Oke, bagian dalamnya itu kalau misalkan teman-teman lihat, nah itu IPS-nya, untuk IPS-nya sendiri dia ada warnanya gelap ya, tapi ini jujur dari bahan ininya tuh menarik ya, kelihatan premium sebenarnya untuk bahan IPS-nya itu. Terus ada warna-warna silvernya gitu dari bagian sini. Ini jujur gua untuk dalamannya sih suka banget. Nah, tinggal luarnya aja lebih sipin lagi. Oke, untuk fitting. Nah, untuk fittingnya, buat teman-teman yang kepalanya round kayak gua, ini jujur sebenarnya nggak cocok si helm ini. Oke, jadi untuk fittingnya pas pertama gua pakai gitu ya, ini fittingnya sama persis kayak K3SV atau mungkin ya nggak tahu, mungkin helm ini dibikin atas dasar reverse engineering dari K3SV mungkin ya. Itu sama persis, jadi nekan ke sini, terus si helmnya tuh nyangkut di sini, ya. Di belakang tuh kosong. Itu kopong banget gitu. Gua pernah pakai itu mulai pusing ya. Sekitar 15 menit pakai itu udah mulai pusing neken ke sini. Tapi mungkin karena waktu itu gua tes sekitar 4 sampai 5 hari pakai helm ini, surprise-nya kok jadi agak enak ya, better gitu ya. Mungkin ketika awal dipakai kan dia belum menyesuaikan ya si busanya, pas udah sampai 5 hari pakai ternyata ya enak-enak aja sih. Tapi masih oblak banget. Jadi karena dia nggak benar-benar meluk
si kepala. Nah, kalau teman-teman kepalanya at least semi oval atau oval gitu ya, ini helm cocok habis ya. Jadi kalau gambaran umumnya ini fittingnya K3SV banget ya, oval. Oke, selain itu apalagi sebenarnya udah sih ya semuanya. Oke, mungkin kayak untuk final verdict ya, untuk di harga 800 ribuan gitu. Untuk motifnya tuh bisa di 900 sampai sejutaan. Kalau di THC lebih mahal kalau nggak salah ya. Helm ini apakah worth it? Kalau gue pribadi sih worth it kalau build quality, overall build quality-nya bisa lebih baik dari ini gitu. Masalahnya misalkan ada helm yang bisa di-compare helm luar yang murah itu juga kan ada Zeus ya. Oke, Zeus itu in terms of build quality pengetahuan gua itu jauh lebih baik. Padahal harganya pun ada di sekitar 800 kan gitu. Untuk yang di atasnya ada di 1 jutaan juga. Itu jauh lebih baik gitu. Cuman ya untuk si SMK Stellar ini ya gue suka banget bagian dalamnya itu feel-nya menurut gue ya. Itu feel-nya premiumnya dapet gitu. Nah, oke. Jadi itulah si SMK Stellar. Nah, misalkan teman-teman penasaran kira-kira misalkan pengen tahu lebih lanjut, oke, ingat untuk klik like, subscribe, oke, dan boleh langsung ketik komentar kalian gitu ya. Boleh nanya ya tentang helm ini atau misalkan mau nanya tentang cari referensi kira-kira untuk helm kalian cocoknya helm apa, oke, boleh langsung komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok Surakusuma. Oke, itu udah ada di deskripsi ya. Dan itulah SMK Stellar. Nah, untuk episode selanjutnya, sebelum kita beres nih, oke, ini udah ada ancang-ancang, oke, bahwa ada helm baru dari Snail sama NJS juga mau ngeluarin helm baru tuh ya. Oke, si NJS ZX1R GT dan Kairos GT. Oke. Tapi mungkin kayaknya kita bakal bahas si Snail dulu ya, tergantung sih, nanti itu dulu, yang mana dulu. Oke. Jadi sekian untuk review SMK Stellar. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Dan seperti biasa, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang kepo sama SMK Stellar ini. Terima kasih dan see you on the next episode. Ciao!